Sekarang aku mau membicarakan soal yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini, ya kan? Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang kuimani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku mau membicarakan soal yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini, ya kan? Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang kuimani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Kemudian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari telingaku, dari semua anggota tubuh. Ini nanya ya, bukan menyimpulkan ya. Di Al-Fatihah 6 sampai 7 itu yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Fatihah 6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu aja dulu kau cariin ada di mana biar tidak tersesat. Miracle Jamil, thank you ya. Ihdina sirotol mustaqim, sirotol lahdina an'amta alaihim, khairil mahdubi alaihim waladolin. Itu lanjutannya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu artinya sampai ayat ke-7 penutupnya ya. Jadi cinta, namanya kita manusia, memang perlu petunjuk ya kan. Kita kan tempat dosa dan salah. Jadi perlu petunjuk supaya kita tetap ada di jalan yang lurus. Sebenarnya the main point of your statement, of your comment, taunya aku arahnya kemana, poin utamanya komentarmu ini, ya kan? Jalannya ini yang mau kau ambil, kata jalan ini, karena bukan hanya dirimu aja cinta, ada beberapa orang teman kita yang selalu berkomentar dan mengandalkan yang dianggap ayat emas ini, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus, gitu ya kan. Jadi nanti bisa kita bahas mengenai jalan dan kebenaran versi Yesus ini. Sekarang aku mau membicarakan soal yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini, ya kan? Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang kuimani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang telah mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang tak mengerti kamu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Oke? Kemudian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari telingaku, dari semua anggota tubuh ini. Itu berusaha untuk mencari jalan yang lurus juga namanya. Tidak berbuat jolim kepada manusia lain dan juga kepada diri kita sendiri. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri kita sendiri juga. Itu berusaha mencari jalan yang lurus juga cinta. Nah, sekarang soal Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, benar. Karena Yesus itu ada di jalan yang lurus. Dia berdoa kepada Tuhan. Pernah tahu kan bahwa Yesus berdoa, ya? Jadi Tuhan kok berdoa sama Tuhan kan gitu. Oke. Jadi dia disunat, dia puasa, dia tidak memakan sesuatu yang haram, dia tidak menjolimi orang lain karena dia mengajarkan ajaran kasih justru. That's sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari Keren ya kak, tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik juga yang keluar dari mulut, hati, dan pikiran. Mantap kakak. Tapi mohon maaf, saya mau tanya, kakak sholat nggak 5 kali dalam satu hari? Mau tanya dong, ini nanya ya, bukan menyimpulkan ya. Di Al-Fatihah 6 sampai 7 itu yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Dimana Nasrani ditujukan untuk kami Kristen. Nah, saya mau tanya, apakah baik ya dengan berdoa setiap hari tapi mengutuki Yahudi dan Nasrani? Nah, itu kakak mohon dipikirkan atau mohon dijawab ya. Nah, kemudian kakak bawa ke sunat ya, Yesus disunat. Iya memang, karena Yesus itu
datang ke bangsa Yahudi, dan sunat itu hanya diberikan ke bangsa Yahudi ya kakak, yaitu di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 ya, bahwa yang disunat itu keturunan Abraham dan semua bangsa Israel. Nah, kalau ikut disunat itu berarti budaknya orang Israel kalau dia bukan keturunan Abraham secara biologis gitu ya kakak. Nah, saya mau tanya sama kakak yang cantik ini, di mana ada di dalam Al-Quran kakak bahwa kalian diperintahkan sunat ya? Tunjukkan secara eksplisit di mana di dalam kitab kakak disuruh atau diperintahkan untuk sunat. Terus Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berdoa, ya betul kakak. Jadi begini, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama untuk menebus manusia dari kutuk kematian kekal, atau mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan teladan supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan teladan gitu ya kakak. Kemudian Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, itu bukan hanya ayat emas, tapi only Jesus Christ ya. Dialah satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena hanya melalui darah Yesus yang tercurah di atas Yesus salib, kita layak masuk surga. Tanpa darah Yesus semua manusia binasa. Gitu kakak. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita hidup yang kekal. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Yahweh yang hidup. Amin.